Karena pentingnya ilmu pengetahuan itu khusus dimiliki sama umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Kalau yang selain ilmu, oleh karena itu kita kalau hidup harus punya ilmu. Kalau kita hidup cuma untuk makan, hidup untuk makan slogannya. Kucing juga makan, ayam juga makan. Hidup untuk bekerja, buruh juga kerja, kalian juga kerja deh, nyari makan. Itu kalau yang dagang harus paham dulu ilmu perdagangannya, ilmu muamalahnya. Terus saya makan di jualan cilok, nggak juga begitu. Harus pakai juga ilmunya. Pokoknya yang judulnya jual beli perdagangan, muamalahnya harus tahu ilmu muamalahnya, harus paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam nikmat masih kita rasakan. Kita tidak ada di Gaza, tidak juga di Palestina, kita ada di Indonesia, di Bekasi, di Kayu Dingin. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa aman, damai, sejahtera. Tidak luput dari setiap doa kita untuk saudara seiman, saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, yang tengah ada dalam bombardirnya, kekejamannya, kebiadabannya Israel dan juga semua sekutunya. Semoga segera Allah hancurkan. Semoga Allah selamatkan warga Gaza Palestina. Semoga Allah jaga keamanan Masjidil Aqsa. Semoga Allah jadikan semua keimanan terutama untuk mereka yang tengah ada di dalam situasi yang amat sangat memilukan. Semoga Allah jaga keimanannya. Kita mungkin tidak ada jihad di sana. Kita tidak jihad di sini. Tapi jihad kita adalah dengan doa-doa kita. Dengan jari jemari kita dalam media sosial juga mampu kita men-share segala sesuatu untuk kebaikan. Tapi doa-doa kita azamkan untuk doa-doa para pejuang-pejuang, para syuhada-syuhada yang ada di Gaza di Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, segera dimerdekakan. Dan kita yang ada di sini, kita selalu dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa-doa kita. Semoga kita dijaga kesatuan negara kita, juga diselamatkan kita dari berbagai bencana, terutama bencana manusia yang akan terjadi. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kita kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita segala nikmat ini, tidak luput dari kita selalu membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita akan mendapatkan syafaat itu sebanyak lagi yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Pertama yang saya hormati Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Taqwa beserta seluruh jajaran pengurusnya, Mas
supaya melihat kami dari hadir juga Bapak Haji Ibu sekeluarga, juga seluruh pengurusnya yang bergerak dalam syiar dalam dakwah ayo mengaji, dan juga ibu sekalian yang dirahmati Allah yang pagi hari ini, masya Allah tabarakallah, saya lihat makin awet muda, makin cantik, makin kinclong, makin gede. Mudah-mudahan skincare-nya masih ada ya, walaupun sudah akhir bulan begini. Skincare-nya masih ada, uang belanja, walaupun udah tipis, aman. Masya Allah, alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang hari ini hadir, masya Allah. Ya, saya paling senang kalau di semua taklim itu ada anak-anaknya, ada anak-anaknya. Jadi ibu jangan repot. Tapi memang harus mengajarkan, harus mengajarkan. Kadang-kadang anak-anak ini, kalau anak-anak nggak bisa diam itu biasa. Namanya anak itu memang mungkin kalau aktif sehat. Nah, kalau kita ini kan nggak mak gitu, dia pasti ibu lari-lari. Ya, jadi jangan bingung kalau memang anak-anak kita seperti itu. Ya, kalau anak-anak tidak merabaikan masjid, sholat, taklim, lalu kelak siapa? Gak mungkin ibu yang ada di sini kalau nenek itu di belakang. Kalau tidak ada regenerasi, kalau bukan anak ini yang berusaha itu siapa lagi? Ya, jadi jangan alergi kalau bawa anak nggak bisa nih. Ya, jadi jangan kamu percaya apa-apa. Cuman memang anak-anak itu perlu dibimbing, perlu diarahkan, perlu dididik. Istilahnya kalau sekarang itu nanti mau ngaji di sana, kalau bisa nanti tenang ya aja. Ya, kalau bisa jangan lagi kuliah dulu. Kalau sudah bisa, kalau lagi terima kasih. Kalau bukan masih kesini, ya nanti di sana mau ngaji mungkin. Anak-anak kasih tahu yang apa-apa pun dan TV sebelumnya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang baru datang, yang sudah lama, sudah yang sudah sering ketemu saya, yang baru datang, baru kenal, salam silaturahmi, salam perkenalan, dan juga selamat datang bersama di Masjid Al-Taqwa. Mudah-mudahan betah di hari Ahad pagi ketemu saya, yang khusus saya, ya. Mudah-mudahan dari setiap perkumpulan kita, jamiah kita, dari setiap duduk berkumpulnya kita, karena orang-orang yang menuntut ilmu itu mereka memberikan pengorbanan waktunya. Walaupun kita ini hakikatnya sedang memenuhi haknya Allah, kita sedang memenuhi haknya Allah. Di pagi hari kita tadi sudah dibacakan surah Al-Baqarah, lalu kita membacakan Asmaul Husna tentang sifat-sifatnya Allah. Mudah-mudahan nanti kajian yang depan saya akan bahas setiap dari kalimat-kalimat Allah ini yang ada di dalam surah 29 Asmaul Husna. Apa itu isinya dari Ar-Rahman, nanti apa itu isinya Ar-Rahim, yang Allah. Tapi mudah-mudahan dari semua pengorbanan waktu kita, dari setiap langkah kita menuju ke takdir ini, kita selalu berharap langkah-langkah kita membawa keberkahannya Allah, langkah kita menghapuskan dari dosa-dosa kita, langkah-langkah kita membawa keberkahan bukan hanya saja untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Langkah-langkah kita dari setiap niat kita, duduk berkumpulnya kita, dari setiap huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, memberikan syafaat kelak pertolongan kepada kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya. Jadi modalnya dari rumah yaitu dengan Bismillah kita tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lalu dengan modalnya niat untuk mencari ilmunya Allah, artinya yang dituju ke sini bukannya nggak enak kalau nggak ngaji. Takutnya enggak suka kalau nggak ngaji kan itu. Ya, saya orang tapi niatnya adalah hanya satu, untuk beribadah kepada Allah. Ya, insyaallah pagi ini saya akan kembali menyampaikan kata lama dan tidak membuka saya membawa syarat
kitab taklim. Akan kembali saya sampaikan, akan mulai lagi dari awal. Belum pernah satu kali. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang saya membawa syarat atau kajian taklim karangan Syekh Az-Zarnuji. Tapi terlebih dahulu mari kita angkat kedua belah tangan kita buku. Kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang akan kita pelajari wabil khusus untuk yang sudah mengarang kitab ini, Syekh Az-Zarnuji, mudah-mudahan memberikan keberkahan isi kitabnya yang kita pelajarinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi amal saleh untuk kita semua. Fatihah kita untuk kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dalam keberkahan, keimanan, kenikmatan dalam iman, nikmat dalam mencari ilmunya Allah, nikmat dalam segala sesuatu yang Allah limpahkan untuk kita. Makan, minum, nikmat, enak, mudah-mudahan. Karena ada yang makan nggak enak, minum nggak enak apa. Kalau sakit, makan nggak enak apa enggak? Nggak enak. Tidurnya enak apa enggak? Belum tentu enak kalau orang lagi sakit, iya kan? Ibu sekalian, Fatihah kita untuk yang hari ini mungkin ada dalam kondisi kurang sehat, yang tidak sehat di rumah atau kembali di rumah sakit, yang lagi pusing, lagi yang batuk, pilek, meriang, segala macam. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, berikan kembali kesehatan, sehat yang sempurna untuk keturunan kita, anak-anak kita. Semoga Allah menjadi keturunan yang saleh, yang salihah, yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk bapak dan kakak saya, mudah-mudahan Allah ampun dosanya, Allah menerima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, yang memberikan roh kemudian di jannah. Yang punya hajat, yang punya anak masih pada sekolah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Yang lagi sekolahnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam mencari ilmunya, diterangkan hatinya, ditetapkan hatinya mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah hadirin wal-walidin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syu'ulahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama judul kitabnya Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh amal. Ya. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Jadi kalau ada yang bilang, ih, Mama cantik banget ya. Jangan dulu senang, karena yang ngasih kecantikan seseorang perempuan pasti cantik. Karena kalau kita dibilang ganteng, oh salah besar. Mama ganteng banget, oke dibilang ganteng. Perempuan itu cantik. Setiap pujian hanya milik Allah. Ada nikmat segala sesuatu, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, semua kenikmatan ini dari Allah. Apapun itu Allah yang memberi. Oh, saya bisa bikin kue, saya bisa masak, saya bisa ini itu. Tapi hakikatnya itu adalah pemberiannya
Allah. Hakikatnya itu pemberian Allah. Jadi artinya tidak ada yang betul-betul yang bisa kita sombongkan, karena segala sesuatu itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam. Dalam kitab ini diterangkan bahwasanya mengangkat Allah lah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal. Jadi kemuliaan atau derajat manusia itu ada pada ilmu dan amalnya. Bu, oleh karena itu, kenapa kita harus atau bahkan diwajibkan menuntut ilmu? Nanti di sini ada keterangannya. Ya. Kenapa dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin? Mencari ilmu itu menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun, talabul ilmi bukan nyari yang betul tapi nuntut. Ya, kalau orang nuntut bagaimana? Ya. Kalau orang nuntut itu, kalau kita lihat di pengadilan, saya menuntut itu kalau misalnya tidak dikabulkan tuntutannya, naik banding kan, ya nggak puas nih, naik banding. Kalau orang nuntut ilmu itu, yang namanya nuntut itu seperti itu. Selesai di TK, lalu lanjut, nggak berhenti di tingkat doang. Anak sekolah itu lanjut kemana? SD. Setelah selesai SD, menuntut ilmunya diteruskan SMP. Berapa tahun coba kita lulus sekolah? Setelah SMP, SMA. Selesai SMA, kuliah. Ada S1, S2, S3, S-Dogen. Setelah S3 lanjutnya kemana? Profesor. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pernah ada satu guru saya menyampaikan, kalau orang selesai S1 itu kan ujian akhirnya itu skripsi. Itu tentang meneliti. S2 ujiannya itu sama meneliti juga, tapi level keilmuannya sudah yang di atas S1, yang sarjana strata 1, S2. Kalau S3 yang gelarnya doktor, bukan dokter, ya. Kalau dokter itu yang keilmuan kedokteran. Nah, kalau yang S3 itu gelarnya itu doktor. Nah, itu tugas akhirnya itu disertasi. Disertasi apa sih? Bukan prasi dengan jabatan. Tugas akhir S3-nya itu disertasi. Disertasi itu bikin tulisan atau karya atau di atas jurnal. Itu yang apa? Kalau dosen saya pernah bilang, itu sebuah tulisan penelitian yang judulnya belum pernah dibaca sama profesor. Judulnya belum ada di mana Pak Dokter saya tanya. Yang judulnya belum ada di muka bumi ini. Jadi bikin tulisan, bikin penemuan yang baru, bikin sebuah keilmuan yang baru. Nah, di atas yang S3 ini yang disertasi profesor, dia harus mengumpulkan berbagai macam keilmuan, dia bukan main. Dan sifatnya ilmu itu berkembang, nggak begitu, nggak jalan di tempat kalau bahasa kita. Dinamis, cepat berkembang. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan terangkatnya derajat umat manusia itulah dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa dia istiqomah dalam mencari ilmunya. Dibutuhkan usaha yang luar biasa. Coba ibu datang ke sini, ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin acara. Mungkin ada yang punya acara di pagi ini. Tante
di skip dulu, lewat dulu. Mau kemana nih? Yang mau ke CFD, oh kan dulu nih. Mau CFD pokoknya di belakang ke CFD. Ya. Masak setengah 9 udah harus selesai, udah harus siap-siap lagi mau ke taklim. Yang mau kondangan kita pulang aja dari kantor. Yang mau jalan-jalan, yang mau healing, yang mau ngabisin duit, kita pokoknya mau ngaji dulu. Itu kita sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk sampai datang dulu di sini. Betul atau benar? Yang punya anak, kamu bawa. Masya Allah kabar. Jadi kalau mau dibilang repot apa enggak, kita semuanya punya kerepotan. Ibu pada punya anak kecil, yang punya anak kecil. Ini yang lagi ngomong juga, saya kok punya anak kecil. Tapi kita semuanya sedang memenuhi apa yang menjadi haknya Allah. Allah itu senang dengan orang-orang yang duduk khusyuk walaupun sambil makan kata orang sunnah, duduk di taklim. Maka diturunkanlah para malaikat untuk menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmunya Allah. Hati-hati malaikat yang kelihatan. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka banyak-banyak berdoa. Saat doa kita ini berjamaah, insya Allah itu menjadi salah satu wasilah bahwa doa itu akan segera Allah akan kasih. Amin. Segala puji hanya dari Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal. Maka jangan seperti ini, jangan sekolah umum, telah SMA derajat punya dari duit. Ada gunanya sekolah tinggi-tinggi kata siapa? Ini di dalam kitab ini dikatakan diangkatnya derajat umat manusia itu dengan ilmu, baru setelah itu apa? Amal. Karena itu tadi udah baca kan, pagi udah baca kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kita minta itu apa dulu awalnya? Ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Udah baca dari pagi. Jangan lupa setiap zikir pagi kita selalu baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan limpahkanlah aku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi'an, ilmu yang nafi dan bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, minta rezeki yang halal, yang baik. Wajib itu baik halal. Bukan siapa baik yang ada uang-uang. Wa amalan mutaqabbalan, dan minta amalnya apa yang sudah kita lakukan, perbuatan kita amalan mutaqabbalan. Minta semua amal perbuatan ini Allah diterima oleh Allah. Jadi nanti kita ini enggak sia-sia. Ya Allah, saya akan ngaji di atas Al-Qur'an. Nggak ada kehapus amalnya. Kenapa ya Allah? Jadi kita minta amal perbuatan kita ini menjadi amal yang diterima oleh Allah. Jangan sampai menjadi amal yang sia-sia akan dihapus. Ternyata dihapusnya karena apa? Oh karena dia, oh karena riba, oh karena lima, oh karena durhaka kepada suami, oh karena durhaka kepada orang tua. Jangan sampai itu. Jadi jangan lupa setiap zikir bagi kita jangan pernah terlewatkan ini. Zikir bagi Rasulullah SAW yang tidak pernah terlewatkan dari beliau selama hidupnya. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah atas Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia di seluruh bulan tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan keberkahan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini Syekh Imam Azharuddin menyampaikan bahwa jika diperhatikan para pencari ilmu itu sebenarnya mereka itu telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya katanya. Tetapi banyak dari mereka itu tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmunya salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Jadi nyari ilmu itu juga ada syaratnya. Karena barang siapa salah jalan tentu tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu
Kitab ini dikarang oleh beliau yang ahli ilmu dan hikmah. Harapannya bahwa orang-orang yang mencari ilmu ini terpenuhi syarat-syaratnya, lalu terpenuhi juga ilmunya, yakni juga bisa mengamalkan ilmu tersebut dan juga bukan amalin doang, bisa menyebarkan. Kitab ini dikatakan diberi nama Taqlim Thariqatul Ta'allum yang terdiri dari 13 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akidah ilmu, fikih dan keutamaan. Pasal tentang akidah ilmu, fikih dan keutamaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Ini yang tadi muslimin wal muslimat. Ini yang tadi saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ada panggilan dia menuntut ilmu maka menjadi wajib. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wal muslimati wala kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali kama yuqal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu. Wajib menuntut ilmu, tapi bukan ilmu yang sesat, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Wa afdhalul amali hifdzul hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud dengan ilmu hal apa? Apa yang dimaksud dengan ilmu hal itu? Ada yang bisa jawab? Apa coba yang bisa jawab ini mulai ini? Ada yang bisa jawab? Apa PR? Yang dimaksud dengan ilmu hal itu adalah ilmu agama Islam. Ya, tuh, tadi saya mau jawab itu, tapi aku salah. Itu atau salah? Ya, ilmu hal itu adalah ilmu agama Islam. Contohnya misalnya tentang fikih, tentang sholat. Ini ilmu yang harus kita pelajari. Karena kalau misalnya sholat, kalau ke anak ada ngajarin sholat, atau bisa baca teorinya. Nah, sholat itu adalah Allah yang baca kamu tak boleh ikhram dan diakhiri dengan salat. Bingung apa? Karena ilmu untuk sholat itu dipelajari teorinya, kaidah-kaidahnya, syarat-syarat sah sholatnya, rukun-rukunnya, lalu apa hal-hal yang bisa membatalkan sholat, dimulai dengan apa dari sebelumnya, nah itu kan harus dipelajari dan harus dicontohkan. Ini kalau ini butuh yang benar ini, ya, itu harus diperdalam. Ilmu hal itu yang namanya ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu agama Islam. Salah satunya bisa wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqu fi halihi fi ayyi halin kana. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukannya saat itu, kapan saja. Fa innahu la buddalahu min as-salati yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqulahu
fi sholatihi yaqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah. Sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Contohnya misalnya kalau sebelum sholat kita melaksanakan wudu. Wudu itu rukunnya apa aja? Rukun wudu. Rukun wudu itu apa aja? Ibu, kalau saya rukun wudu itu apa aja? Yang pertama, niat. Setelah niat, Rasul. Ya, yang rukun, bukan yang sunat. Yang rukun, basuh muka. Ya, sampai satu kali kalau nggak bisa jawab. Habis basuh muka, dua tangan sampai siku. Setelah itu, ya mengusap sebagian rambut. Orang yang botak itu belum punya rambut. Botak kan belum punya rambut. Jadi mengusap sebagian pemasahan disebutkan dia juga kalimatnya. Jadi mengusap bukan diguyur. Ya, sebagian kepala. Jadi bukan yang rambut. Setelah itu, telinga itu bukan yang rukun, tapi sunat. Mencuci kaki, basuh kedua kaki. Lalu yang terakhir, tertib. Tertib itu apa? Boleh nggak ibu ambil air wudhunya di sini, basuh mukanya di sini, lalu setelah itu basuh tangannya di rumah? Boleh apa enggak? Boleh kalau begitu. Tapi bukan lain. Basuh muka di sini, basuh tangannya di situ di rumahnya. Ya, setelah itu basuh kepala di rumah mertua. Ngapain? Kalau bukan boleh enggak? Yang penting tertib. Tapi bukan ada juga. Jadi tertib itu harus berurutan dalam satu waktu dan dalam satu waktu. Jadi rukun wudu itu dari mulai niat, ya adanya di dalam hati kita, mau dilapangkan boleh, tidak dilapangkan adanya yang penting di dalam hati. Jadi jangan mungkin yang dilapangkan. Kalau bisa dilapangkan dilapangkan, tapi di dalam hati itu orang hati kamu. Awaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Niat tidak di dalam hati. Setelah itu basuh mukanya. Bukan dari mana? Dari mulai adanya tumbuhnya rambut. Itu ada di sini. Dari mulai pada tumbuhnya rambut dari sini. Anak-anak itu kadang-kadang kan muka nih basuh muka, apa di sini. Dari mulai basuh muka itu. Jadi kalau mengambil air basuh muka dari mana? Dari mulai ujung. Dari mulai tumbuhnya rambut, basahin semuanya ke sini. Setelah itu dua tangan sampai siku. Kalau Imam Syafi'i saking menjaganya dilebihin dari sikutnya lebihin. Dan ini harus merata. Jangan sampai ada yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Jadi hati-hati kalau yang suka pakai apa? Kutek itu nggak sah nanti hukumnya. Kalau dihapus dulu, jangan sampai ada kulit yang tertinggal di kulit. Dan juga kayak apa sih ini yang buat tinggi itu? Ya, si maskara, ya. Apa pokoknya segala macam khawatir ada yang menghalangi masuknya air ke dalam anggota wudu, maka batal atau tidak sah wudu. Jadi harus dipastikan. Kalau yang waktu bilang terus yang tidak dulu. Kalau mau wudu, kan lagi acara lagi hajatan kan hapus tuh. Karena kalau tebal nggak masuk ke dalam poli-poli, nggak masuk ke dalam kulit kita, tidak akan sah. Harus kok. Daripada berasa wudhunya, dia disolat. Itu contohnya misalnya itu yang menjadi rukun rumah wudu misalnya. Nah itulah yang namanya sebagian dari
hal ilmu agama Islam. Contohnya misalnya wa yajibu alaihi al-huma yaqulu bi qadri ma yu'addi bihil wajib. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajibannya. Li'annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Di sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Contohnya kayak tadi kita mau sholat, kita harus tahu dulu nih, kita harus pahami dulu, kita harus kuasai dulu, kita harus tahu dulu hukum bagaimana caranya hukum yang benar yang seperti apa, wudhunya Rasulullah seperti apa yang sudah dicontohkan. Kita harus tahu sebelum ke sholat, harus benar dulu wudhunya. Dan inilah menjadi salah satu wasilah. Kalau pengen khusyuk sholatnya, maka harus sempurna wudhunya. Jadi upayakan kita berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Tidak dengan sunnah-sunnahnya, yang penting anggota yang penting rukun wudhu yang terpenuhi. Nanti baru yang sunnah-sunnahnya. Contohnya misalnya sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu, baca dulu bismillah, lalu membersihkan dulu kedua tangan dan jemarinya, gitu kan, berkumur-kumur, ya, istinsyaq, masukkan air ke hidung, itu yang sunnah-sunnahnya. Itu yang kita harus pelajari. Jadi sesuatu yang menjadi perantaranya, kayak tadi wudhu itu menjadi hukumnya juga wajib kalau kita ingin melakukan kewajiban untuk sholat. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati in kana lahu ma'un wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fi buyu'i in kana yahtaji. Ilmu agama adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Jadi rukun-rukun yang ada di dalam agama kita, rukun Islam itu kan ada berapa, Bu? Rukun Islam ada 5. Apa aja, Bu, untuk Islam itu? Ada salat, puasa, zakat, haji. Jika mampu. Ilmu agama itu adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama, itu yang dikatakan. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, bagi yang berharta, bagi yang wajib mengeluarkan zakat, yang berhaji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Jadi di dalam agama kita sampai bab berdagang aja bermuamalah itu diatur. Oleh karena itu, yang sesuai dengan kaidah fikih, kalau jual beli, ibu mau beli, bayar dulu, baru dimakan. Yang menurut syariat itu seperti itu sebetulnya, bayar dulu, baru makan. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana, makan dulu baru bayar, atau bayar dulu baru makan? Yang lebih syar'i sebetulnya yang bayar. Udah bayar, udah ijab kabul, baru betul makan betul, terus baru bayar. Sebetulnya apalagi orang makan ambil bala-balanya 3, tapi kayaknya gak ada begitu ya Mas ya, sini gak ada ya. Mas saya juga gak begitu kan? Bisa banget, gak sekali 2 kali. Gak bercanda. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ila li Muhammad ibn Hasanah rahimahullahu ala musannifu kitaban fi zuhdi qala
Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, "Sannaftu kitaban fil buyu'." Aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Yakni zahidu man yataharrazu 'anil syubuhati wal makruhati fit tijarah. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu apa? Yang tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Jadi itu kalau yang dagang harus paham dulu ilmu perdagangannya, ilmu amalahnya. Saya makan cuma jualan cilok, kan juga begitu. Harus pakai juga ilmunya. Pokoknya yang judulnya jual beli perdagangan, bab amalannya harus tahu, ilmu amalannya harus paham. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril mu'amalati wal firafi wa kullu man ishtaghala bi syai'in min hadhihi faradu alaihi al-mutaharrizi anil harami. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ya, jangan sampai sebuah muamalah itu menjadi yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ahwalul qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha fa innahu waqifun fi jami'il ahwal. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Misalnya tawakal, misalnya tentang taubat, dan khaufi, tentang takut kepada Allah, wal ridha, dan tentang ridha. Fa innahu waqifun fi jami'il ahwal. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Ini pelajarannya waktu itu sudah pernah saya sampaikan bagaimana tentang tawakal, tentang taubat. Tawakal itu harus ada di awal ya. Jadi tawakal itu bukan ditempatkan pada akhirnya kita bertolak enggak. Tawakal itu harus menjadi dasarnya, harus menjadi kalau ibarat rumah ini jadi fondasinya. Kita harus bertawakal, pasrah kepada Allah. Karena sebagaimanapun usaha kita, rencana kita, sebaik-baik rencana kita, tetap yang maha rencana Allah yang paling baik untuk setiap keadaan. Allah yang paling tahu. Kita dijadikan orang miskin, orang kaya itu Allah lebih tahu. Dan jadi orang yang mampu atau tidak, kita dijadikan orang cantik atau kurang cantik, itu Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha menentukan. Jangan lupa sama jauh itu. Nanti kamu kenapa sih jauh belum banget? Wah, repot kalau kita pengen emang cantik banget sih. Kenapa aku begini? Ya, jadi Allah yang maha berencana Allah tahu. Bagaimana yang kemarin saya pernah sampaikan tentang kisah anak yang buta, ya, anak yang buta, ya, ada barangkali ada yang belum dengar. Ada anak yang buta yang dibully oleh teman-temannya. Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan itu penglihatannya itu kembali. Jadi jangan sampai buta, kasihan itu anak dibully sama teman-temannya. Kalau bahasa orang Betawi kan dijorokin tuh anak-anaknya, sampai jorok-jorokin, dibully ke orang asal berbilang. Nabi Isa berdoa minta sama Allah biar anak itu bisa melihat, nggak buta. Sama Allah ditakdirkan anak itu bisa melihat. Tiba-tiba setelah anak itu melihat, teman-temannya yang lain yang tadi dibully itu dikejar sama anak itu. Lalu hampir saja mereka pada didorong dan salah satu dari anak dari temannya itu ada yang mati, sampai tenggelam ke sini. Nah, bisa kalian, kenapa bisa begitu? Ya. Lalu apa kata Allah? Aku tahu dan engkau tidak tahu, kata Allah dulu. Kalau bahasa kita tuh udah bilang ini, makanya ditakdirkan bukan kalau dia lihat itu bisa nyalahin orang. Kalau dikasih penglihatan itu kan begitu jadinya, jadi balas ya. Itulah semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Tinggal kita menjaga husnuzon kita kepada Allah.
Oh iya, oh saya memang dikasih begini. Hidup saya ukurannya memang harusnya seperti ini. Yang baiknya kata Allah begini. Kalau saya maju banget kata itu, saya repot kalau saya jadi artis kan. Viral, bahaya kalau itu viral. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassu bil insaniyati min anna jami'al hisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan karena itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi jangan ragu akan pentingnya ilmu. Ibu kenal Syekh Imam Nawawi? Kenal nggak? Tapi nggak kenal. Umur beliau itu hanya sampai 45 tahun. Muda lah ya? Muda lah. Kan selisih sedikit sama umur saya. 45 tahun. Tapi karyanya beliau yang di setiap pondok itu ada pelajaran. Hadis Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Itulah yang namanya keberkahan ilmu, amal, dan umur. Umurnya mungkin pendek, tapi seumur yang pendek itu 45 tahun beliau isi dengan apa? Ilmu yang tersebar bahkan sampai akhir. Anak-anak yang pondok atau ibu-ibu yang punya kitab di rumah gak bakal datang yang namanya dari sekolah. Maka dipastikan mungkin pada punya, kalau yang punya. Saya yang suka baca buku kitab, jangan asing dengan yang namanya terus lagi. Hadis apa itu? 40 hadis apa itu yang biasanya mereka hafal bersama anak yang ada di pondok. Biasanya mereka itu 40 hadis apa di dalam kepala, bukan di luar kepala. Di luar kepala itu kan di dalam kepala, lekat di dalam kepala apa? Biasanya yang urusan anak-anak pondok itu insya Allah hafal hadis apa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena pentingnya ilmu pengetahuan itu khusus dimiliki sama umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Kalau yang selain ilmu, oleh karena itu kita kalau hidup harus punya ilmu. Kalau kita hidup cuma untuk makan, hidup untuk makan slogannya. Kucing juga makan, ayam juga makan. Hidup untuk bekerja. Buruh juga kerja, kalian juga kerja deh, nyari makan. Tapi kita manusia ini bukan hidup untuk makan, hidup untuk sekedar bekerja. Tapi yang menjadi kewajiban kita salah satunya adalah mencari ilmu Allah. Maka dilekatkan kewajiban mencari ilmu itu kepada manusia. Kucing gak wajib sekolah. Kalau mungkin ada sekolahnya, ada kan? Ada tuh apa namanya yang kayak ya ada gitu kan pengajaran pelatihnya kayak lumba pasti ada pelatih. Tapi kewajiban yang melekat untuk mencari ilmu itu dilekatkan kepada manusia. Wasairul hayawanat wa bihi Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam ala malaikati wa amaruhum bisujudillah. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Karena dibekali ilmu telah Nabi Adam menjadi derajat yang menjadi mulia. Wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Di atas para malaikat, oleh karena itu malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam AS.
Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ilmu itu bisa mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, kenapa hukumnya wajib?